Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Khatamun nabiyyin Abil Qasim wa Abaz Zahra Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita masih mampu atau masih berusaha untuk bertakwa kepadanya. Pertama ingin Al-Fakir sampaikan bahwa dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat sampai hari ini membuat kita tidak hanya menjadi penduduk atau warga negara Indonesia, tapi kita sudah menjadi warga dunia. Buktinya kita berada di rumah masing-masing, tapi bisa jadi orang menyaksikan, atau bisa jadi setiap aktivitas-aktivitas kita sudah mampu disaksikan oleh warga di luar atau warga luar negeri. Makanya kita tidak hanya menjadi penduduk dalam suatu tempat, tetapi dengan kemajuan teknologi sudah mampu menjadi penduduk warga dunia. Kemudian dengan kemajuan teknologi ini semakin memicu atau semakin rentan terjadi kesalahpahaman. Untuk itu Al-Fakir ingin menyampaikan 5 ciri atau 5 kategori manusia bercirikan mampu membawa perdamaian terhadap keadaan sosial. Yang pertama, bahwa manusia seharusnya mampu menjadi atau menjaga jarak. Jadi, ciri yang pertama atau kategori yang pertama, manusia harus mampu menjaga jarak. Dimaksud di sini bukan menjaga jarak karena virus corona, tapi menjaga jarak yang dimaksud adalah tidak mudah ikut terlibat terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Tidak mudah terjebak, tidak mudah berkomentar suatu peristiwa atau suatu kejadian dalam artian karena begini, hari ini kita temukan sangat mudah orang berpendapat, sangat mudah orang mengeluarkan pendapat-pendapatnya yang belum tentu mengetahui secara pasti apa yang menjadi inti permasalahannya. Kita bisa tahu, misalnya di media sosial kita seringkali temukan hal demikian. Orang berkomentar sana sini, memberikan pendapatnya, mencela, memaki dan lain sebagainya. Dan justru dia tidak tahu seluk-beluk atau akibat atau sebab terjadinya suatu peristiwa tersebut. Untuk itu, ciri yang pertama, manusia harus atau seseorang harus mampu menjaga jarak. Tidak terjun langsung melibatkan diri. Kemudian yang kedua, seseorang harus mampu menjadi penengah. Karena kita saksikan hari ini manusia seringkali mengomentari sesuatu, apakah dia kontra atau pro, apakah dia menolak atau mendukung, dan sangat jarang kita temukan manusia menjadi penengah. Misalnya ada korban dan pelaku korban.
kita hanya pro kepada korban, kemudian kontra 100% kepada pelaku. Jadi yang dimaksud menengah di sini, memberikan motivasi kepada si korban, memberikan semangat hidup kepada si korban, dan juga memberikan edukasi kepada si pelaku, agar kesalahan-kesalahannya mampu diperbaiki sebagaimana mestinya. Jadi tidak hanya mendukung si korban, tetapi juga mendukung melalui edukasi terhadap si pelaku. Jadi ketika orang mampu menjadi titik penengah terhadap suatu persoalan, maka inilah salah satu ciri menjadi manusia yang membawa perdamaian. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berempati. Kita temukan misalnya, sekarang itu sangat susah kita temukan orang berempati. Jadi orang hanya misalnya simpati, tetapi sangat jarang kita temukan seorang mampu berempati. Empati di sini adalah ikut merasakan apa yang menjadi apa yang terjadi di luar sana. Misalnya si korban, kita ikut merasakan kepedihan yang dirasakan terhadap si korban. Dan kita juga harus ikut merasakan kenapa si pelaku ini tega melakukan suatu kejahatan. Karena bukankah kita tahu bahwa setiap manusia itu memiliki kebaikan. Nah, ketika kita mampu berempati terhadap dua-duanya, maka kita akan menjadi seseorang yang mampu membawa perdamaian. Kemudian yang keempat ini sangat jarang kita temukan, yaitu kemampuan seseorang dalam menganalisis. Jadi kemampuan analitis, kemampuan analitik. Seringkali kita temukan seseorang langsung berkomentar, seseorang langsung membela atau mendukung, itu tanpa didahului dengan pengetahuan, tanpa didahului dengan mempelajari apa yang menjadi seluk-beluk, apa yang menjadi penyebab terjadinya suatu peristiwa. Ini sangat jarang kita temukan. Kemudian yang terakhir adalah adil. Jadi seorang harus adil, tidak boleh berat sebelah. Artinya Al-Fakir lebih menekankan bukan kepada persoalan 50-50, tetapi mampu membuang sampah pada tempatnya. Artinya mampu memisahkan yang baik dengan yang buruk. Karena hari ini sangat banyak kita temukan orang mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan. Misalnya, seseorang melakukan 100 kebaikan, tapi karena melakukan satu kesalahan, dihukumi bahwa seseorang itu jahat. Atau sebaliknya, seseorang melakukan 100 kejahatan, kemudian karena melihat satu kebaikannya, maka dihukumi bahwa orang itu baik. Ini sangat jarang kita temukan orang-orang seperti ini. Artinya baik tetap diposisikan kepada suatu yang baik, dan yang buruk tetap diposisikan pada hal yang buruk. Diambil baiknya, dibuang yang buruknya. Mungkin itu saja yang sempat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama Al-Fakir sendiri, bahwa 5 ciri seseorang akan terus membawa perdamaian. Al-Fakir sebutkan kembali, yang pertama adalah kemampuan menjauhi jarak, artinya tidak terlibat langsung terhadap suatu peristiwa. Kemudian menjadi penengah, bukan pro dan kontra, tetapi mendukung dua-duanya. Misalnya si korban harus diberi semangat, kemudian si pelaku harus diedukasi lebih baik lagi, kemudian mampu berempati kepada
kepada orang lain. Kemudian yang keempat, harus lebih menajamkan daya analisis kita. Kemudian terakhir adalah adil. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.